Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin bihaqqi nabiyyika Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal awliya'is salihin. Yang berhormat Haji Hisamuddin bin Abdul Karim, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tepuh. Yang berhormat pengasas Darul Atiq Dakwah Center, sahibul fadilah Al-Fadil Ustaz Ahmad Rizam Ghazali, Ustaz, para asatiz, Haji Sa'ad yang menguruskan jadwal kedatangan saya dari mulai Kelantan sampailah hari ini di Terengganu, esok diteruskan ke Pahang dan akan berakhir nanti di Shah Alam di Selangor. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan zahir dan batin, istiqamah iman dan Islam. Dan para penuntut, wan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang panglima perang namanya Jauhar. Nama kampung dia Sisilia di Andalusia, Spain. Maka nama lengkapnya Jauhar As-Siqilli. Siqilli dinisbatkan kepada Sisilia. Lalu kemudian sultan dari Daulah Fatimiyah memerintahkan dia untuk membina sebuah masjid. Maka masjid itu pun berdiri mengenang nama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Maka disebutlah masjid itu sebagai Masjid Al-Azhar. Hari ini masjid itu berubah minal jami' ilal jami'ah. Jami' masjid tempat salat Jumat, jami'ah menjadi university. Dari masjid menjadi university. Di tempat yang lain lebih tua daripada itu ada seorang perempuan bernama Fatimah Al-Mihri. Dia juga diberikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan, lalu kemudian membangun Masjid Al-Qarawiyyin. Tempat itu sekarang berada di Maghribi, menjadi university yang lebih tua lagi daripada Al-Azhar. Lalu kemudian di Hijaz adalah nama khas untuk dua tempat, yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Di Hijaz ini, tepatnya di kota Makkah, ada seorang perempuan kaya, tanah dia banyak. Nama perempuan ini Saulah dari India. Lalu kemudian ada pula seorang lelaki penulis kitab Izharul Haq, tampaknya hak kebenaran. Nama lelaki itu Rahmatullah Al-Hindi. Dia dikejar-kejar oleh penjajah Inggris karena dia melawan misionaris yang datang ke negeri India, dan setiap berdebat dia menang. Karena mereka kalah dengan kalam, mereka ingin menangkapnya dan dia lari ke Hijaz. Maka di sana dia diberikan tempat. Ada seorang ulama yang punya ilmu tapi tak ada tempat. Ada orang yang punya tempat tapi tak ada yang mengisinya dengan ilmu. Maka manakala berjumpa dua orang yang berilmu dan yang punya tempat, maka berdirilah satu sekolah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Sekolah itu bernama Madrasah Saulatiyah. Banyak alumni-nya yang datang daripada negeri Melayu, negeri Asia Tenggara, Nusantara. Ini semua bukti dalam sejarah bahwa ada orang kaya, ada orang yang punya kuasa, dititipkan Allah Subhanahu wa taala selagi hayat di kandung badan, tapi dia tidak pernah berbuat dakwah, maka namanya hilang ditelan zaman.
Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Setiap tokoh ada masanya, setiap masa ada tokohnya. Bila berlalu dia tak dapat terulang kembali. Tapi nama-nama ini kekal abadi. Al-Azhar, Qarawiyyin, Zaitunah, Darul Hadis Al-Ashrafiyah, Darul Hadis Al-Hasaniyah, As-Saulatiyah, Darul Ulum. Ini adalah orang-orang yang beruntung dan bertuah, karena bagi manusia semua hampir sama, kata Nabi, baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Tinggal lagi kita menggunakan masa 60-70 ini kemana kita nak pakai. Kalau kita ingin panjang berkekalan sampai hari kiamat, maka pakaikanlah seperti yang mereka sudah memakainya dulu, sehingga hari ini mata kita boleh menengok, dan kita pun mengambil pelajaran dari guru-guru kita yang belajar di Qarawiyyin, di Al-Azhar, di Darul Hadis Al-Ashrafiyah, di Darul Hadis Al-Hasaniyah, di Saulatiyah, di Darul Ulum. Maka betul kata Nabi SAW, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, maka putuslah semuanya, dan ada yang tetap mengalir shadaqatun jariyah, sedekah, wakaf, tanah, kelas, asrama, masjid, surau, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diajarkan di tempat-tempat yang sudah dibina itu. Lalu kemudian ada orang yang belajar, orang manusianya itu adalah waladun salihun yad'ulah. Ternyata apa yang saya ceritakan tadi itu tidak hanya terjadi 1000 tahunan lalu, sampai hari ini masih ada. Dimulai dari 2021, hari ini sudah 2023, saya sudah pun sampai di surau Darul Atiq. Kalau hanya rumah kecil satu disebut dengan bait, bila ada berkumpul beberapa bait, membuat satu kawasan yang terjaga, terpelihara dari orang masuk lalu lalang, maka disebut dengan dar. Kalau hanya satu rumah, orang Arab menyebutnya baitun. Tapi bila beberapa rumah berkumpul, ada satu rumah tempat menerima tamu, ada satu rumah tempat duduk bersembang, ada satu rumah tempat makan, ada satu rumah tempat belajar, maka tempat ini ditutup supaya orang tak semua boleh, kerana ini khas, maka tempat itu disebut dengan dar. Maka di Maghribi ada namanya Darul Hadis, sedangkan di Syam, di Suriah ada pula Darul Hadis Al-Ashrafiyah, tempat Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi mengajarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darul Atiq, salah satu nama daripada Ka'bah adalah Al-Baitul Atiq. Al-Baitul Atiq, rumah yang mulia, kerana memang dialah rumah yang paling mulia. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Dia mulia kerana dia rumah yang pertama. Dia mulia kerana dia mendapatkan keberkahan. Tapi makna atiq diambil dari kata a'taqa yu'tiqu, a'tiq, membebaskan, memerdekakan. Maka di antara doa, Allahumma a'tiq riqabana, lepaskanlah tengkuk kami. Orang kalau mati yang dipancung itu tengkuknya, kepalanya, maka lepaskanlah tengkuk kami, leher kami daripada azab neraka. Maka Al-Baitul Atiq, rumah yang mulia. Darul Atiq adalah rumah yang mulia. Sesiapa saja yang masuk ke Darul Atiq ini, maka selepas keluar bertambah-tambahlah kemuliaannya insyaallah. Darul Atiq juga rumah yang membebaskan. Selama ini masih lagi terikat dengan kejahilan, maka selepas dia masuk ke Darul Atiq, dia mulia dengan ilmu, dia terbebaskan, merdeka daripada kebodohan, jahil tentang Allah, jahil tentang sunnah, jahil tentang fiqh, jahil tentang akidah, jahil tentang tafsir, belajar bahasa Arab, maka tempatnya adalah Darul Atiq. Rumah kita akan tinggal,
diambil oleh anak cucu ahli waris. Berapa banyak orang-orang kaya, orang yang ada kuasa hanya bertahan pada generasi yang ketiga, anak cucu. Selepas itu hilang. Bila kita bertanya, di mana rumah Imam Syafi'i, di mana rumah Imam Nawawi, di mana rumah Imam Ar-Ramli, di mana rumah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di mana rumah Imam As-Suyuti, tak ada yang tahu. Karena rumah diwariskan kepada anak cucu dan akan hilang. Tapi rumah yang dipakai untuk menuntut ilmu, maka dia tidak akan hilang. Sebagaimana tidak hilangnya Al-Qarawiyyin, tidak hilang Zaitunah, tidak hilang Al-Azhar, tidak hilang Darul Hadis, tidak hilang Saulatiyah, begitu jugalah Darul Atiq ini tidak akan hilang sampai hari kiamat insyaallah. Abdus Samad tidak pernah membeli tanahnya, tidak pernah ikut membina suraunya, tidak pernah sekalipun iklankannya di Instagram, tidak pernah membawa orang yang bermurah hati untuk ikut membina. Tapi manakala binaannya sudah selesai, sudah cantik, sudah sempurna, sudah indah, maka pada kedatangan ini diminta untuk memberikan sepatah dua patah kata di sebuah negeri yang diberi nama Kampung Gemuruh. Sebelum hujan lebat, kalau kita dengar ada suara petir, sebelum petir menggelegar, maka orang Melayu di kampung saya menyebut suara bergemuruh. Maka dari Darul Atiq ini bergemuruhlah suara hafazan Al-Quran, suara hadis, suara matan, suara nazam, dari mulai matan Al-Ajurumiyah, Kawakib Durriyah, Al-Imriti, Alfiyah Ibni Malik, sampai kepada syarah-syarah kitab. Dalam bidang akidah pula Aqidatul Awam, Jala'ul Afham. Sebagaimana bergemuruh langit, bergemuruhlah suara para penuntut pelajar Islam dari Darul Atiq. Gemuruh juga orang Melayu menyebut, saya tak sanggup menyampaikan sesuatu di hadapan para alim, para ulama. Kenapa? Karena darah saya bergemuruh. Tak sanggup jantung saya menekan tekanan darah yang begitu kuat. Maka begitu jugalah orang tak akan sanggup untuk memesongkan agama. Orang tidak akan sanggup mampu untuk berbicara kalau tidak berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena ada para masyayikh, para ulama, para ahli hadis muhaddisun, pada ahli tafsir mufassirun, para ahli aqidah al-usuliyun usul fiqh, para ahli tasawuf sufiyun yang keluar daripada Darul Atiq, sehingga orang-orang jahil bergemuruh dadanya, tak mampu untuk berkata dan berbicara. Maka nama adalah doa. Doa dari Darul Atiq supaya kita mulia, supaya kita terbebas daripada kejahilan, bebas selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja tanah yang masih banyak kosong, ini peluang buat kita bersama untuk membina kelas-kelas, asrama-asrama, tempat belajar. Maka ketika seorang muslim sadar bahwa dia akan mati menghadap Allah, kata Nabi SAW, Al-Kayyis, orang yang cerdas, orang yang pandai, bukan orang yang banyak hafazannya, bukan orang yang kuat akalnya. Orang yang kayyis, yang hafazannya boleh hilang semasa tua. Tapi orang yang cerdas adalah mandana nafsan, orang yang mampu menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, yang ia pikirkan apa yang akan saya bawa selepas saya mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu ingin membeli, hawa nafsu ingin memiliki, hawa nafsu ingin menguasai, dia tekan, lalu dia bina asrama, dia bina kelas, dia bina surau. Inilah orang yang cerdas, smart, karena dia tidak berpikir 60-70, dia tidak berpikir tentang anak cucu, tapi dia pikir bagaimana syiar Islam sampailah kepada hari kiamat. Jalan ini cantik, orang lalu lalang, maka semua orang yang lalu, semua orang akan melihat, semua orang akan takjub, apa binaan ini. Dia akan singgah, dia tengok Darul Atiq, surau Darul Atiq, tempat orang belajar agama. Dulu orang menganggap kalau tempat belajar agama adalah kesusahan, kepayahan, keburukan, tempat yang tak elok, tempat yang tak cantik.
Tapi hari ini kita melihat Surau Darul Atiq dengan benaannya yang Masya Allah tabarakallah, maka seperti ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam saat melihat nikmat Allah, hadza min fadli rabbi. Semua orang akan berkata, para dermawan yang budiman, orang-orang yang dititipkan Allah harta, dibukakan Allah pintu hatinya, melihat semua ini, dia tidak disebut namanya, tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, tapi namanya tidak pernah lepas daripada catatan malaikat. Inna alaikum lahafizin, bersama kamu ada para malaikat kiraman mulia, katibin, menulis semua, tak ada luput satupun dari catatan. Sampai masanya nanti Allah akan perintahkan kepada kita, Iqra, bacalah. Kita tidak disuruh membaca Al-Quran, tapi kata Allah, Iqra kitabak, baca tulisan amalmu, kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah itu sebagai alat yang akan menghitung kira semua amal. Semua kedipan mata, bisikan telinga, lintasan hati, ayunan tangan, langkah kaki, semua akan diminta, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang sudah kita tengok hari ini sebagai bukti daripada orang-orang yang baik, yang bertungkus lumus, yang bersusah payah, ini semua adalah jihad. Badlul juhdi lil husul, mengerahkan segenap tenaga, kemampuan siang dan malam untuk menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu pun terwujud, nampak. Yang awalnya hanya dalam lintasan pikiran, yang awalnya hanya ada dalam torehan tinta di atas kertas, lalu kemudian terwujud dia di alam nyata. Tinggal lagi kita menjaga, memelihara, meneruskan, memakmurkan, meramaikan. Maka ini menjadi peluang bagi semua yang berilmu menyampaikan ilmunya, yang tak ada ilmu mengambil ilmu daripada alim ulama, yang ada harta memberikan hartanya, yang awam yang tak ada kuasa mendoakan di hadapan Allah. Orang yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, menggunakan kuasanya untuk menolong tempat-tempat majelis ilmu. Hanya itu sajalah yang menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Al-Faqir Abdul Samad mengucapkan tahniah, selamat, kerana kita sudah selamat daripada hawa nafsu. Para dermawan yang budiman selamat daripada jama'a malau wa'dadah, mengumpul dan menghitung harta. Selamat daripada penyakit wa may yuqa syuhha nafsihi, sesiapa saja yang selamat daripada sifat bakhil, faulaika humul muflihun, itulah orang yang beruntung. Anak-anak selamat daripada fitnah akhir zaman yang luar biasa, social media, television, dan apapun semua yang merosakkan akal dan pikiran, diselamatkan dengan kembali ke surau. Kita perlu kembali mengiklankan supaya selamat dunia akhirat. Maka anak-anak kita, generasi akhir zaman ini, mesti kembali ke surau, dan salah satu surau itu adalah Surau Darul Atiq. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi, kepada engkaulah maksud tujuan kami, wa ridhaka matlubi, ridha engkau saja yang kami cari. Ilahi anta maqsuduna, tak ada maksud yang lain kecuali engkau. Wa ridhaka matlubuna, ridhamu sajalah yang kami cari ya Allah. Agaknya itulah yang dapat Al-Faqir sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Mudah-mudahan kalau ada kata yang tak berkenan di hati, diampunkan oleh Allah dan kita memaafkan. Barakallahu fikum, uhanni'ukum bi ajmal at-tahani wa jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.